Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami berdua di Mental Health Solution. Sahabat kesehatan mentalmu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertemanan nih. Jadi kita akan membahas bagaimana isu-isu pertemanan anak muda sekarang, terus apakah itu bisa berdampak pada diri mereka sendiri, dan gimana sih cara memilih pergaulan yang baik itu seperti apa. Oke, ya sebenarnya kalau tentang isu pergaulan anak muda zaman sekarang ini udah sangat beragam ya, betul ya. Ada yang sekalinya baik, jadi ada yang benar-benar baik, ada yang kebablasannya benar-benar kebablasan. Contohnya apa sih? Contohnya itu ada pergaulan yang tidak baik, yaitu seks bebas, ada narkoba atau nafza ya, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lain itu yang memang digunakan secara tidak benar atau penyalahgunaan. Ada juga tawuran. Nah sebenarnya seperti yang sudah kita bahas waktu itu ya sebelumnya ya, pembahasan sebelumnya, bahwa memang masa-masa remaja ini masa-masa pencarian jati diri, sehingga pergaulan ini memang sangat krusial, sangat penting, di mana mereka mencari jati dirinya, mencari nilai dirinya, mencari validasi dirinya, dan ketika mereka salah dalam memilih pertemanan, salah memilih pergaulan, itu akan berakibat atau berdampak pada diri mereka sendiri seperti itu. Dan memang isu-isu yang ada kebanyakan isu negatif sih, lebih banyak apalagi di Indonesia ya, kita lihat berita-beritanya betul, apalagi isu-isu akhir-akhir ini apa sih sebenarnya, kayak seks bebas lebih banyak sih ya, terus ada bullying ya, skripsi saya sendiri. Salah satu ya dampak negatif isu-isu yang ada di anak muda pada saat ini seperti itu. Dan kalau bicara tentang dampaknya, jelas banget bahwa pergaulan kita itu bisa mempengaruhi diri kita. Dan kalau kita belajar ya tentang social influence, lingkungan bisa mempengaruhi individu dan individu mempengaruhi lingkungan. Jadi memang individu atau pribadi masing-masing dari anak muda tersebut memang bisa mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya. Jadi sebenarnya tergantung mana yang lebih kuat influence-nya. Ada juga nih sebenarnya teori konformitas. Remaja itu paling kuat gitu ya kan, ikut-ikutan. Lihat betul kan, kayak beli barang ikutan, apalagi melakukan satu tindakan, satu kegiatan ikut. Tapi langsung ini kayak FOMO gak sih? FOMO juga ikutan ke konformitas juga. Sebenarnya kalau kita bahas fear of missing out itu lebih ke tren ya, tapi kalau konformitas itu dia karena ada teman sebaya, orang-orang yang ada di lingkungannya, mereka akan lebih condong mengikuti rekan-rekan yang ada di sekitarnya, pergaulannya, pertemanannya. Jadi konformitas itu sebenarnya, kalau FOMO itu lebih ke arah tren, tapi kalau konformitas itu mereka yang mengikuti temannya. Banyak ya coy ya, kalau kita bahas secara dampaknya, secara teori itu banyak banget. Apalagi selain yang tadi kita udah bahas ya, grouping, konformitas, itu ada obedience juga, kepatuhan. Kepatuhan itu misalnya ada yang lemah dalam grup tersebut, harus tunduk, harus patuh pada yang lebih kuat nih di kelompok tersebut, yang kuasa lah ya. Yang punya kuasa, betul. Dan memang kalau di kelompok atau circle anak muda saat ini banyak sekali yang punya kuasa, yang punya power, itu mengendalikan mereka-mereka yang tidak punya power. Kalau kita lihat sih condongnya ya, anak-anak muda zaman sekarang ini based on data yang ada di lapangan. Nanti coba kita tanya aja ya ke anak muda, satu-satu anak muda juga, seperti apa di lapangan faktanya. Karena memang akhir-akhir ini kebanyakan negatif, walaupun memang tidak bisa dipungkiri yang positif banyak juga. Contoh tidak terlihat, justru terlihat yang positifnya. Bisa terekspos, iya. Itu maksud saya. Iya kan, terekspos kayak dari jurnal, dari prestasi. Tapi kalau dalam fakta yang ada di masyarakat, geng motor, tawuran, bullying, narkoba, pergaulan bebas, nah curanmor, iya bisa juga itu anak-anak muda. Kelitih, banyak ya. Selamat pagi Kak, boleh kenalan dulu kan, namanya siapa? Halo pagi, kenalin nama aku itu Melanie Maria. Kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa?
Kesibukan aku akhir-akhir ini itu kuliah. Oh, oke, baik, mahasiswa ya. Yes. Menurut Melani, fenomena yang ada pada anak muda zaman sekarang itu seperti apa sih? Kalau yang aku lihat ya zaman sekarang ini, kalau anak-anak muda kebanyakan tuh mereka pada kayak mungkin miras, terus juga lebih sering ke pergaulan kayak mungkin hamil duluan nikah, terus juga apa ya, lebih kepada karena mungkin pergumulan mereka sih yang membawa mereka arus jadi lebih ke negatif gitu. Karena persoalan atau tantangan ya dalam hidup mereka yang membuat mereka itu terbawa arus seperti itu, arus pergaulan ya. Oh, oke, bukan arus pantai ya teman-teman ya. Jadi Oke, kalau itu gimana sih cara memilih pergaulan yang baik? cara memilih pergaulan yang baik. Ada satu quote ya yang saya suka. Show me your friend and I'll show you your future. Jadi pergaulan kita, pertemanan kita akan menunjukkan masa depan kita. Jadi ketika kamu tunjukkan kepada saya, teman-temanmu, lingkunganmu, pergaulanmu, saya akan tunjukkan masa depanmu. Karena itu akan membentuk diri kita. Karena karakter kepribadian kita behavioral itu dibentuk dari yang pertama hereditary, lalu apa? Environment and time. Hereditary, environment and time. Oke. Secara hereditary atau keturunan kita baik, keluarga kita baik, semuanya baik lah. Track recordnya baik gitu. Track recordnya betul. Tapi environment, lingkungan yang tidak baik dan dilakukan dalam kurun waktu yang lama, yang sudah sering, itu akan menghancurkan karakter itu tadi. Makanya saya suka ada salah satu juga kan kutipan, janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, sehingga memang pergaulan kita itu sangat mempengaruhi, dan bagaimana cara kita memilih pergaulan, kita cek, kita filter. Bukan berarti kita memilih-milih dalam pertemanan ya, kita milih-milih, oh saya nggak mau berteman dengan orang miskin, enggak gitu. Saya nggak mau berteman dengan orang bodoh seperti kamu, enggak seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana cara mereka bersikap, bertutur kata, berperilaku dengan orang lain, itu yang kita bisa filter. Karena memang sudah dibuktikan gitu bahwa lingkungan pergaulanmu mempengaruhi dirimu sendiri seperti itu. Jadi pilihlah orang-orang yang baik secara karakter, kepribadian mereka juga baik. Kita filter bagaimana perilaku mereka ke orang tua mereka, bagaimana perilaku mereka di masyarakat, bagaimana perilaku mereka di sosial seperti itu. Jadi mungkin kalau isunya tadi sudah banyak ya, ada yang sudah kita bahas di awal, lalu dampaknya itu tadi ada bullying, ada ya masa depan kita sih seperti itu. Karena ya tunjukkan kepada saya temanmu, saya akan tunjukkan masa depanmu. Show me your friend and I'll show you your future. Dan bagaimana memilihnya seperti itu tadi. Kita bisa filter orang-orang yang ada di dekat dengan diri kita. So untuk layanan konseling, teman-teman bisa banget untuk peer counseling di Mental Health Solution. Nanti bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini di 0856 9737 7770. Dan jika teman-teman sudah mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, kami tetap menyarankan untuk ke tenaga profesional atau ke psikolog untuk membantu dalam pemulihan. Saya Thomas Yoman dan Jonathan. Kami pamit undur diri dan see you next video.